canggih banget Pak Jokowi ini. Ya nggak setujunya sama Pak Jokowi, cuman nggak bisa keras karena beliau datang ke mantu itu loh. Itu aja sih, ya gitu loh. Itu, nah, cuman persoalannya, mumpung ada orang-orangnya Pak Jokowi. Orang-orang Pak Jokowi Enggak, sorry. Siapa yang membuat isu dulu orang takut Prabowo jatuh, takut Gibran naik? Oke? Sekarang pembicaraan itu nggak aku dengar lagi. Siapa yang memainkan isu ini? Sekarang kalau oke, jatuhkan, sorry, ini sekedar menyamar gue jatuhkan Pak Prabowo. Orang nggak lo, berarti Gibran naik. Orang udah nggak harus gitu lagi. Siapa yang memainkan isu ini? Betul gak Pak Jokowi? Karena canggih banget Pak Jokowi ini. Hai guys, balik lagi di channel Mbak Eriek. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, berikutnya ada video pernyataan dari Pak Sujiwo Tejo ya. Kita tahu lah dia seperti apa pandangannya terhadap Pak Jokowi. Nah berikut ini dia bikin pernyataan yang membuat publik gempar gitu ya. Dimana dia bilang bahwa kalau misalnya masyarakat Indonesia ini percaya bahwa Pak Jokowi ini terbaik gitu ya, yang untuk negeri ini, maksudnya yang terbaik untuk negeri ini. Nah ya sudah, jadikan saja Pak Jokowi ini raja agar Indonesia cepat maju. Nah soal konteksnya kalian bisa nilai sendiri kira-kira ini candaan atau serius, tapi yang jelas dari pernyataan ini orang bisa menilai bahwa dia juga percaya gitu. Kalau misalnya masyarakat Indonesia ini menilai Pak Jokowi ini presiden yang terbaik gitu loh. Sehingga kalau misalnya ingin Indonesia cepat maju, jadikan aja Pak Jokowi raja di Indonesia. Dia bilang seperti itu guys. Jadi ini candaan atau doa atau memang penilaian yang jujur dari hati. Kalian bisa nilai sendiri ya. Dan pernyataan ini juga banyak yang mereaksi gitu guys. Terutama netizen gitu ya. Banyak yang menilai juga bahwa sebenarnya ini adalah doa ataupun pernyataan yang keluar dari hati Pak Sujiwo Tejo sendiri gitu guys. Orang-orang memaknainya seperti itu. Tapi kalau kalian sendiri bagaimana? Coba kalian lihat videonya berikut ini. Karena canggih banget Pak Jokowi ini. Ya nggak setujunya sama Pak Jokowi, cuman nggak bisa keras karena beliau datang ke mantu itu loh. Itu aja sih, ya gitu loh. Itu, nah, cuman persoalannya, mumpung ada orang-orangnya Pak Jokowi. Orang-orang Pak Jokowi Enggak, sorry. Siapa yang membuat isu dulu orang takut Prabowo jatuh, takut Gibran naik? Oke? Sekarang pembicaraan itu nggak aku dengar lagi. Siapa yang memainkan isu ini? Sekarang kalau oke, jatuhkan, sorry, ini sekedar menyamar gue jatuhkan Pak Prabowo. Orang nggak lo, berarti Gibran naik. Orang udah nggak harus gitu lagi. Siapa yang memainkan isu ini? Betul gak Pak Jokowi? Karena canggih banget Pak Jokowi ini. Pak SBY 10 tahun jadi presiden. Sekarang kalau mampir ke orang nggak turun gunung, mampir ke orang ngelukis. Iya kan, mampir di Wonogiri turun buka tenda ngelukis. Jokowi turun gunung, orang masih membicarakan. Jelas. Saya setuju sama pendapatnya Bung Effendi Ghazali. Sangat pintar memainkan isu. Ini tolong bisa aja. Nggak ada presiden yang kayak gini. Pasti. Pak Jokowi bisa. Jadi maksudku turun gunungnya ini, ya udahlah kalau masyarakat percaya bahwa Pak Jokowi memang untuk negeri ini, ya sudah. Gitu. Aku demokrasi jadiin dia raja biar negara ini cepat maju. Nah. Demokrasi ribut, yang senang demokrasi itu pers. Ya. Gitu loh. TV itu pasti seneng karena ada iklan, ada itu dari situ orang debat gitu. Mbak, Antar dulu. aku mau tanya dikit. Aku belajar banyak. Negara-negara yang makmur, kerajaan kita dibodohin suruh milih demokrasi. Ekspor paling mematikan dari Amerika itu bukan halal lain, bukan ceng, tapi demokrasi. Monarki kekuasaan dikuasai oleh darah tajir. Demokrasi dikuasai oleh orang biasa, tapi yang didukung oleh orang-orang tajir. Nah, dalam demokrasi bisa nggak kampanye itu bukan cuma 3 tahun, Seno. Tapi sepanjang hidup. Jadi kampanye dihapuskan, KPU menghapuskan kampanye, itu drama yang sangat nggak masuk akal. Kampanye 1 bulan. Nah sekarang kampanye 3 tahun, tapi jangan ngomong, kerja. Jadi kampanyenya orang itu kerja. Mas Andi, Tejo, aduh, wih gila dia dari situ udah membangun itu di Padang, itu kampanyenya begitu nantinya. Bayanganku nggak ada masa kampanye, kampanyenya adalah long life. Kalau mau, nah sekarang
apapun, setuju atau nggak setuju, saya banyak nggak setujunya sama Pak Jokowi, cuman nggak bisa keras karena beliau datang waktu aku mantu gitu loh. Gitu aja sih, gitu loh. Tenang Kang Tejo, oke ya guys ya, Pak Jokowi ya memang nggak suka kekerasan guys ya, tapi permainan catur dari Pak Jokowi, Kingmaker ya guys ya, pelan tapi pasti ya guys ya, halus guys ya. Pak Jokowi diserang dengan berbagai macam isu ya guys ya, tapi benar lakonnya tetap hasil akhirnya win ya guys. Pertama yang nyerang tekan kebo banteng ya guys ya, lah siki sing bantah jerene ibu kota Nusantara gue mangkrak, yang katanya IKN tidak lanjut malah dibantah oleh kadernya sendiri, kader kebo sing waras tapi Arya Bima mengatakan IKN akan tetap lanjut. Bahkan dia bilang IKN nanti benar-benar menjadi ibu kota negara. Alhamdulillah. Ada Sujiwo Tejo ya guys ya, yang membuat seluruh panggung bakal gemetar. Pokoknya geger dia, yang dimana Sujiwo Tejo bilang kalau Pak Jokowi benar-benar ingin memajukan negara Indonesia, ya sudah Pak Jokowi baik sing dari presiden seperti kerajaan. Waduh gini kesoalnya ucapan kayak gini tambah panas gila. Kini gue ngomong-ngomong kayak gini ya pada bayar Pak Jokowi kan dari presiden selawase ya guys. Ya kadrun panas nek ngomong kayak gini guys. Apa mending kebo ya guys. Bukan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara dinilai tidak menghambat keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan Undang-Undang IKN maupun rencana pemindahan ibu kota yang telah disusun pemerintah. Menurut Arya Bima, status Jakarta sebagai ibu kota tetap berlaku hingga seluruh kesiapan infrastruktur dan administrasi di IKN terpenuhi. Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan pemerintah maupun ketidakpastian layanan publik saat proses pemindahan berlangsung. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bagaimana Jakarta saat ini tetap menjadi ibu kota sambil menyiapkan IKN, menyiapkan berbagai infrastruktur untuk siap menjadi ibu kota negara. Itu saja, saya tidak melihat keputusan MK itu menganulir IKN bukan menjadi ibu kota negara. Saat ini ditetapkan Jakarta tetap menjadi ibu kota sambil menunggu kesiapan IKN, menyiapkan berbagai infrastruktur termasuk fasilitasi untuk memindahkan ASN yang bekerja di sana, dan Pak Prabowo sudah menegaskan tahun 2028 pemindahan itu akan dilaksanakan. Pada saat pemindahan ini belum dilaksanakan, MK memutuskan Jakarta tetap jadi ibu kota. Tidak ada persoalan antara keputusan MK dan keputusan Presiden dan undang-undang terkait dengan ibu kota Nusantara. Komisi 2 DPR RI menegaskan proses pembangunan dan pemindahan ke IKN tetap berjalan sesuai tahapan, sambil memastikan kesiapan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan berjalan optimal. Adil katalino Pak Curamin Kak Saruga, Bak Sengat Kak Jubata. Arus. Kami masyarakat adat Dayak meminta dan mendoakan agar Mas Gibran sebagai wapres untuk segera berkantor dan pindah di ibu kota Nusantara ini untuk mewujudkan Indonesia sentris. Karena kalau sudah berkantor di ibu kota Nusantara mudah menjangkau Indonesia Timur, dan ini merupakan pemerataan pembangunan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden tercinta, yaitu Bapak Prabowo, untuk segera menandatangani Kepres tentang Ibu Kota Nusantara, dan berharap beliau pada tahun 2028 segera pindah ke IKN karena kami sangat merindukan kehadiran Bapak. Kami masyarakat adat siap mengawal pembangunan IKN sampai tuntas dan menjaga kedamaian dan persatuan. Karena kita melihat di Indonesia, di Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku, agama,
adat dan budaya. Benar. Dan kita siap menyambut Indonesia emas untuk masa depan generasi muda bangsa, generasi anak-anak cucu kita ke depan. Mantap. Pesan saya kepada yang suka mengganggu IKN, yang suka mengadu domba antar suku di Indonesia, di Nusantara ini, cepat bertobat. Jangan sampai kalian lakukan itu dan kami akan mengambil tindakan tegas. Ingat itu. Karena kita hidup harus saling menjaga persatuan dan kedamaian. Nah, Salam persatuan, saya Tresia, tokoh perempuan Dayak Kalimantan Timur IKN. Salam sejahtera. mantap. Oke Panglima, bagaimana doa Panglima untuk IKN dan doa untuk Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran untuk pindah ke IKN? Harapan Saya sebagai tokoh masyarakat berharap Pak Presiden bersama Wapres itu sudah layak mengantor di IKN, karena IKN sudah hampir rampung Pak. Tinggal bagaimana negara ini menggunakan fasilitas itu untuk membina negara ini lewat IKN. Berharap semua fasilitas yang ada di sana itu bisa kita gunakan agar menepis kata orang IKN itu tidak jadilah, IKN itu bla-bla. IKN sudah jadi. Dan bagaimana pemerintah memakai fasilitas ini, dan kami berharap pemerintah sudah boleh mengantor di IKN agar pemerintahan lebih tenang. Mantap. Dari hiruk pikuk negara ini sendiri. Wih, Jepang guys. Ini Jepang gue. Dari Manado Pak. Dari Manado. Dan menyala terus Pak Jokowi ya guys. Ini Jepang anak guys. Si Solo Pak. Paketan Pak. Si Solo. Solo. Generasi. Kapan nek 31 lagi Pak? Turun-turun gunung ya kayak gini guys. Nanti foto. Apa maning nek wis turun gunung ya guys ya. Jelas piye. Rata kabeh ya guys. Nanti ya rata kanan gitu guys. Luar biasa ya. Jogja yuk. Jogja. Jepang guys. Arigato. Ai. Dari Semaharjo. Pak Jokowi siapa? PSI. Luar biasa ya guys. Ya jelas makone guys. Aja kaget ya. Aja kaget. Ciri khas lakon seperti ini guys ya. Sampai apa gue? Sampai kentengan kaos. Saking akeh guys Jan. Dikabarkan kemarin itu Jan tembus 50.000 yang teng kaosnya guys. Senang, soalnya sudah kali di sini. Kemarin nggak ketemu. Oh, tapi ini nggak dapat kaos ya, udah habis ya? Iya. Kecewa. Agak kecewa. Tapi senang ketemu Pak Jokowi. Oh gitu. Ini dari mana sih? Dari Win. Oh, Win Solo. Oh iya, siap-siap. Terima kasih ya. habis sekitar 300-an. Gimana Mbak? Dari mana? Salatiga. Salatiga. Iya. Udah
Seneng udah ketemu Pak. Senang lagi. Banget. Tapi ini nggak dapat. Nggak dapat kaos. Kecewa nih. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, makasih. Iya Pak. Ini belum ketemu ya? Belum ketemu Bapak ya? Sudah tadi pas datang, Oh, seneng gitu Bu tadi. cuma belum masuk aja. Oh gitu. Terus ini Bu, ini kan kaosnya habis ya? Habis suruh nunggu besok Sabtu. Katanya PDI partai yang selalu menang. Kita bongkar kenapa mereka sebenarnya panik sekarang. Sini, gue spill fakta yang harus kalian tahu. Jangan lupa sejarah. PDI terakhir kali menang murni itu 1999, pas Orba runtuh. Sisanya 2004 keok. 2009 babak belur. Mana tuh klaim partai pemenang? Terakhir menang 1999. Menang pemilu legislatif, habis Orde Baru tumbang. 2004 maju Pilpres, Ibu Mega kalah sama SBY. 2009 kalahnya lebih telak lagi. 2014 datang Jokowi sudah menangkan Pilgub Jakarta. Apa hasilnya? PD Perjuangan menang, Jokowi menang. 10 tahun jadi oposisi cuma bisa digigit jari. Kemenangan 2014 dan 2019 itu murni Jokowi efek. Rakyat pilih orangnya, bukan bantengnya. PDI menang karena ada magnet rakyat, bukan karena jualan simbol doang. Berhenti klaim jasa orang lain. Ngaca dulu sama rekam jejak yang berantakan itu. Dukung Ateng selalu bilang Pak Jokowi menang karena PDIP. Tapi kenapa Ganjar kalah? Partainya sama, logonya sama, ketua umumnya sama, mesin politiknya pun juga sama. Tapi kenapa hasilnya jauh beda? Pak Jokowi 2 kali menang Pilpres, sedangkan Ganjar kalah telak. Bahkan sama Anies aja kalah. Jadi publik ini sebenarnya udah tahu. Yang dicintai rakyat itu figurnya, Pak Jokowinya, bukan partainya. Bahkan setelah hubungan mulai retak, nama Pak Jokowi tetap kuat di akar rumput. Sementara kandidat yang didukung penuh oleh elit partai nggak mampu mengambil simpati mayoritas rakyat. Simpati loh ya, bukan Indosat. Karena Indosat udah dijual. Karena rakyat Indonesia itu sebenarnya sederhana. Yang dilihat itu kerja nyata. Bukan cuma pidato dan klaim jasa. Jadi buat pendukung Ateng, jangan overklaim lah. Pak Jokowi menang cuma karena partai. Partai kalian dari dulu sampai sekarang mendukung capres, yang jadi presiden siapa? Cuma Pak Jokowi kan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Oke guys, jadi seperti itu ya pernyataan dari Pak Sujiwo Tejo. Kalian boleh nilai sendiri seperti apa itu konteks dari pernyataan itu guys ya. Apakah itu candaan atau memang beneran. Tapi yang jelas kita lihat ya, sampai detik ini mantan presiden yang masih sangat berpengaruh dan masih banyak dibicarakan ya hanya Pak Jokowi gitu guys. Jadi wajar kalau memang sebagian orang menilai pernyataan ini adalah pernyataan yang berupa dukungan justru ya terhadap Pak Jokowi. Kalau kalian sendiri bagaimana menilainya guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak Eriek. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!